Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat. Kita lanjutkan bahasan kita. Sebelum kita membahas sifat Ar-Rahmah, kemarin ada satu sifat yang tertinggal yaitu yaitu firman Allah yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, wa huwal ghafurul wadud, ya. Sudah kita singgung kemarin, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-ghafurul wadud, ya. Al-wadud sudah kita singgung pada pertemuan kemarin. Ada dua pendapat atau tiga pendapat. Ada yang mengatakan al-wadud, ya. Ya, ada khilaf maknanya. Ada yang mengatakan al-wadud artinya yaitu al-wad, yaitu yang mencintai. Ada yang mengatakan al-wadud sama dengan al-maudud, yaitu yang dicintai. Pendapat yang ketiga mengatakan al-wadud, ya, mencakup kedua-duanya. Mencakup kedua-duanya. Bisa mencintai, bisa dicintai, ya. Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, di akhir dari surat Maryam. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda. Nah, sama. Para ulama juga khilaf tentang apa maksud sungguhnya orang beriman dan beramal soleh Allah akan menjadikan wud pada mereka. Ada dua pendapat, ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan, ya, Allah akan mencintai mereka. Ada yang mengatakan Allah akan menjadikan kaum mukminin yang lain, kaum mukminin mencintai mereka. Demikian juga dalam firman-Nya, Inna Rabbi Rahimun Wadud, ya. Dalam ayat yang lain, Inna Rabbi, ya, Inna Rabbi, perkataannya Nabi Syuaib, Rahimun Wadud. Ini beberapa ayat yang berkaitan dengan sifat Al-Wadud. Sekarang kita membahas tentang sifat Al-Ghafur, yaitu Al-Ghufran, ya. Sifat Al-Maghfirah. Al-Maghfirah datang nama-nama Allah dengan tiga nama, ya. Nama-nama Allah ada tiga. Ada Ghafir, Ghafiru Dzam di awal surat, di surat Ghafir, kemudian Al-Ghafur, kemudian Al-Ghaffar. Innahu kana ghaffara. Yang ini sifat mubalaghah, sifat mubalaghah. Maknanya Allah Maha mengampuni dosa-dosa hamba sebanyak apapun, berulang-ulang, sebesar apapun. Salah seorang penyair dikatakan Abu Nawas, dia berkata, Rabbi in azumat dunubi kasratan wa qad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Yang artinya, ya Rabbku, meskipun aku tahu dosaku sangat banyak, tapi aku tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Allah mengatakan, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu ampunannya sangat luas. Adapun makna al-maghfirah, ya. Al-maghfirah secara bahasa diambil dari
al-mighfar. Mighfar. Mighfar artinya helm yang dipakai oleh prajurit, ya. Dan fungsi daripada helm tersebut, helm prajurit, fungsinya ada dua. Fungsinya adalah menutupi siter, melindungi, wiqayah, melindungi siter dan al-wiqayah. Oleh karenanya kata Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Contohnya songkok, kolan sua tidak disebut dengan mikfar karena dia menutupi tapi tidak melindungi dari pedang musuh. Demikian juga sorban, imamah tidak dikatakan mikfar. Yang dikatakan mikfar kalau seorang memakai tutup kepala yang kuat yang dipakai oleh prajurit. Karenanya tatkala seorang mengatakan Rabbi ghfirli, maknanya dua, ya Allah ampunilah aku, ya Allah tutuplah aibku dan lindungilah aku dari dampak maksiatku. Jadi kalau orang mengatakan Rabbi ghfirli, maksudnya selain dia minta diampuni, dia minta agar aibnya ditutupi di dunia maupun di akhirat, dan dia minta agar dampak dari maksiat yang dia lakukan tidak dia rasakan, tidak mengenai dia. Karena makna maghfirah artinya thalabus sitr wal wiqayah. Itu maksudnya dari al-maghfirah. Para ulama membahas apa bedanya al-ghafur dengan al-afu, ya. Apa bedanya? Apa beda al-ghafur dengan al-afu? Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Afu juga Maha Pengampun. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ghafur lebih luas daripada Al-Afu, ada yang sebaliknya Al-Afu berpendapat Al-Afu lebih luas daripada Al-Ghafur. Al-Afu, ya, kalau disebut sendirian mencakup Al-Ghafur. Al-Ghafur kalau disebut sendirian mencakup Al-Afu. Tapi kalau digabungkan maka Al-Afu mengatakan berkaitan dengan dihapusnya catatan kemaksiatan. Ya, dihapuskan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama tentang perbedaan antara al-ghafur sama al-afu. Di sini kata para ulama tatkala digandengkan antara Al-Ghafur dan Al-Wadud menunjukkan orang yang bermaksiat lalu bertobat masih bisa dicintai oleh Allah. Taib. Karena sebagian orang menyangka kalau dia sudah melakukan dosa tidak bakalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Allah masih mungkin mencintainya, yang penting dia bertobat. Makanya Allah menggabungkan wa huwa al-ghafurul wadud. Allah Maha Pengampun dan Allah juga Maha mencintai. Jadi seorang hamba kalau dia kembali, Allah akan cinta dia lagi kembali. Yang penting dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya cinta Allah, ya, bisa pada manusia, bisa pada tempat tertentu, bisa pada amalan tertentu, amal soleh. Ya, pada manusia banyak sekali sudah kita sebutkan dalam Al-Quran. Wallahu, dalam Ibnu Taimiyah menyebutkan wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Terus apa lagi? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Kemudian lagi, wa ahsinullaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sabirin ada tidak? Adanya wallahu ma'as sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Coba lihat, ada enggak di Al-Quran?
Ada enggak? Wallahu yuhibbus sabir. Lihat, ada enggak? Enggak ada yang punya searching. Baik, mudah-mudahan nanti dicari ya. Tapi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang bertobat dan bersuci. Perhatikan di sini, ini kita tahu takwa bertingkat-tingkat. Orang berbuat adil juga bertingkat-tingkat. Orang berbuat ihsan juga bertingkat-tingkat. Orang bertobat, bersuci bertingkat-tingkat. Maka kecintaan Allah kepada mereka juga bertingkat-tingkat. Ya. Sebagaimana takwa, ihsan, taubat bertingkat-tingkat pada manusia, maka cinta Allah kepada mereka juga bertingkat-tingkat. Tentu Allah lebih mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya, selalu berwudu, jaga wudu. Lebih Allah cintai daripada orang yang berwudu jarang-jarang. Tentunya Allah lebih mencintai orang yang setiap dia bersalah langsung dia beristighfar karena dia tawwab, selalu kembali kepada Allah kalau bermaksiat. Beda dengan orang yang jarang-jarang bertobat. Tentunya Allah lebih cinta kepada orang yang ihsan. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya, dengan orang yang berbuat ihsan sedikit, tentu cinta Allah bertingkat-tingkat. Tidak sama. Allah Maha Adil. Allah mencintai tempat seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habbul bilad wa ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadu al-bilad ila Allah aswaquha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Karena pasarnya banyak penipuan, bohong, sumpah palsu ya. Ya, kabualan kalau bahasa Papua ya. Suka bohong ya. Ini demi Allah ini modalnya cuma sekian, padahal bohong. Demi Allah untungnya cuma sekian ya. Padahal apa? Bohong ya. Adapun yang dicintai oleh Allah masjid. Allah mencintai masjid, dan kemudian Allah juga mencintai amalan soleh banyak sekali. Ahabul kalami ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Orang kalau mendengar Allah suka dengan kalimat tersebut, orang semangat untuk berzikir dengan zikir tersebut. Kenapa? Karena dia tahu Allah mencintai kata-kata tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani lir rahmani. Dua kata yang dicintai oleh Allah, berat di timbangan, ringan diucap, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kalau orang dengar itu, dia semangat untuk berzikir dengan zikir tersebut karena dia tahu Allah suka dengan ini. Ahlu sunnah mudah, ya Allah suka, gampang. Allah cinta dengan kata-kata tersebut. Taib. Contohnya lagi apa? Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tidkhuluhu ala qalbi al-muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kau bahagian seorang muslim, kau belikan dia hadiah, kau beri bantuan kepada dia, dia senang, Allah paling suka dengan amalan tersebut. Jadi seorang termotivasi karena dia tahu Rabb-nya mencintai. Seperti juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling kontinu meskipun apa? Sedikit. Jadi orang semangat. Banyak sekali amalan soal ini. Ya. Ayu sadaqati ahabbu ila Allah. Ya, banyak pertanyaan, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sahabat bertanya. Mereka semua tahu Allah bisa mencintai suatu apa? Amalan. Ahlul bidah enggak bisa. Ahlul bidah mengatakan Allah tidak mencintai. Enggak boleh Allah mencintai. Taib. Selanjutnya. Cinta menurut ahlul bid'ah sangar ya ahlul bid'ah. Saya ganti aja yang ahlul bid'ah ya. Nanti ada yang tersinggung. Menurut apa? Penolak sifat. Ya. Terutama Asy'ariyah, mereka ditakwil. Ada yang ditakwil kepada sifatul kalam, dibawakan sifat al-kalam
Maka kata mereka al-mahabbah sama dengan as-sana, yaitu Allah memuji hambanya. Atau dibawa kepada sifat al-iradah. Al-iradah. Sehingga kata mereka al-mahabbah, mahabbatullah sama dengan iradatu as-sawab. Iradatu sawab. Atau mereka mengatakan al-isabah. Mereka bilang al-isabah. Kenapa? Karena otak mereka hanya terima sifat cuma 7, ya, sebagaimana sudah kita bahas, ya. Ada apa sifat yang 7? Al-hayat, as-sama, wal basar, apa terus? Wal kalam, kemudian al-iradah, al-qudrah, al-ilm. Itu saja yang masuk dalam otak mereka. Sifat Allah cuma berapa? 7. Makanya kalau sifat-sifat yang lain yang tidak masuk akal otak mereka, mereka bawakan kepada makna yang masuk akal. Oh, kalau mahabbah berarti sana, Allah yusni, Allah memuji. Memuji berarti kalam, enggak ada masalah. Kemudian dia bawa kepada sifat al-iradah. Al-mahabbah maksudnya iradatus sawab. Taib, kenapa kamu tidak mau mengartikan mahabbah dengan cinta? Oh, enggak boleh. Karena cinta itu adalah apa dalil mereka? Dalil mereka menolak sifat al-mahabbah. Pertama, kata mereka, mahabbah, cinta, menunjukkan kecondongan hati. Repot, kecondongan hati. Ada condongan, Allah condong, punya hati dan macam-macam. Bantahan. Apa bantahannya? Sama. Iradah juga kehendak. Juga menunjukkan apa? Menunjukkan kecondongan hati. Mailul qalb. Paham? Terus apa ya? Kalau gitu ente tolak mahabbah, tolak juga sifat apa? Iradah. Iradah sama, kecondongan hati. Terus itu iradahnya manusia, iradahnya Allah beda. Kita bilang sama juga. Itu mahabbahnya manusia, mahabbahnya Allah apa? Beda. Kata jawaban mereka. Itu sih iradahnya siapa? Manusia. Yang begitu. Kita jawab apa? Bantahan? Sama. Itu sih mahabbahnya siapa? Manusia. Yang ada kecondongan hati. Sudahlah. Ente mau lari kemana? Sudah, ente kalau konsekuen tolak semuanya. Paham? Baik. Dalil mereka yang kedua, kata mereka, al-mahabbah taqtadi al-mula'amah. Yaitu cinta berkonsekuensi adanya kesamaan. Ya, ada kecocokan, kesamaan. Saya cinta sama antum, berarti antum ada cocok dengan saya. Saya cinta sama istri saya, ada sama manusia dan yang lainnya. Kita bilang bantahannya tidak harus demikian. Bantahan itu tidak lazim. Ya. Bukankah kita cinta, suka sama kucing atau apa, HP atau mobil? Memang kita kayak mobil. Tapi kalau sudah tolong dihapus.
Jika bayangkan kalau kita mengetahui Allah mencintai, kita semangat beramal soleh, semangat berzikir, kita pun ingin dicintai oleh Tuhan kita. Tapi kalau kita bilang cinta, tidak ada, Allah tidak mencintai. Dalam ayat banyak sekali, itu bukan maksudnya mencintai, itu maksudnya berkehendak. Baik, apakah Allah tidak bisa mengungkapkan dengan kata berkehendak? Apa susahnya bagi Allah? Tatkala Allah mentakbir dengan mencintai, ya berarti ada makna khusus, tidak sama dengan apa? Iradah. Jadi kalau kita takwil, menghalangi seorang dari kelezatan ibadah, menghalangi seorang dari mengenal Rabb-nya, karena dia menyangka Rabb-nya tidak akan mencintai dia. Tapi beda tatkala dia menyangka Rabb bisa mencintai apa? Hambanya. Dia akan semangat. Ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Nabi, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Tapi kalau ditakwil, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku menghendaki kebaikan baginya. Apa istimewanya? Paham? Seandainya mahabbah ditakwilkan dengan menghendaki kebaikan, coba beda. Nuansanya beda, rasanya beda. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan apa yang perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya. Tapi kalau dia takwil, coba. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun ingin kebaikan baginya. Ya beda rasanya. Jika aku menghendaki kebaikan baginya, beda. Jadi rasanya beda. Taib. Sekarang kita masuk pada sifat yang baru, sifat Ar-Rahmah. Ya. Sifat Ar-Rahmah. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan banyak ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabbku, ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Kemudian firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubu lil ladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian mewajibkan atas dirinya untuk rahmah, memiliki sifat rahmah. Wa huwal ghafurur rahim. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah sebaik-baik penyayang. Ini semua ayat berbicara tentang sifatur rahmah. Sifat rahmah, ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah kasih sayang, ya. Allah menyayangi hamba-hambanya, ya, dan ini termasuk sifat fi'liyah, ya. Terkadang Allah menyayangi, terkadang Allah tidak menyayangi, ya. Iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzibukum. Terkadang Allah berkehendak Allah menyayangi kalian, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab kalian. Baik, Ibnu Taimiyah membuka dalilnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kembali kepada Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, kasih sayang. Baik, kalau Indonesia kita terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal sama saja, Maha Rahmah, Maha Rahmah. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada khilaf, ya. Beda. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jelas beda kan? Beda. Makanya ada orang namanya Abdurrahman, ada namanya Abdurrahim. Kalau sama ya repot. Khilaf. Pendapat pertama, Ar-Rahman umum, di mana kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk. Seluruh makhluk.
Semua makhluk, mau kafir, mau ateis, selama dia hidup, dia bernapas, itu di antara rahmat Allah kepadanya. Ya, makhluk. Allah ciptakan dia, Allah kasih dia makan, kasih dia rezeki. Ya. Adapun Ar-Rahim khusus, yaitu kasih sayang yang hanya untuk kaum mukminin. Ini banyak ulama berpendapat demikian. Karena Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina rahima, hanya khusus kepada orang-orang beriman. Sehingga Rahman mencakup kasih sayang meliputi segala sesuatu, dan Ar-Rahim kasih sayang khusus. Secara bahasa kata Ar-Rahman itu lebih ablaq, lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena bahasa Arab kalau wazan fa'lan itu menunjukkan puncaknya, seperti syab'an. Syab'an itu benar-benar sudah kenyang, ya. Ghadban itu maksudnya sedang marah-marahnya, ghadban. Sama Ar-Rahman itu bahwasanya rahmatnya sangat luas. Ar-Rahim khusus buat orang-orang beriman. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Ar-Rahman menunjukkan sifat pada zat Allah. Itu kasih sayang yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluknya. Makanya di antara ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sungguhnya Allah sangat rauf dan rahim kepada manusia. Padahal manusia di sini umum mencakup orang-orang kafir juga. Dan inilah pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Badail Fawaid. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat kedua, bahwasanya Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat zat rahmat Allah dalam zat Allah, dan Ar-Rahim berkaitan dengan sifat rahmat Allah yang mengenai apa? Hamba-hambanya. Ya. Ini dua pendapat. Ya, dua-duanya ada salafnya, tapi yang lebih kuatlah pendapat yang kedua, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pembahasan berikutnya, ya. Rahmat Allah ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama, rahmat Allah yang merupakan sifat Allah. Sifat pada zat Allah. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat Allah memiliki rahmat. Yang kedua, rahmat yang Allah ciptakan, ya, untuk makhluk-makhluknya. Seperti dalam hadis bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat. Kemudian Allah menurunkan satu rahmat, wa amsaka indahu 99 juz'an, ya. Allah menahan 99 rahmat dan Allah menurunkan cuma satu kepada makhluknya. Kemudian kata Nabi SAW, minhu yatarahamuna bainahum, dengan satu rahmat itu maka orang saling mengasihi di antara mereka. Allah ciptakan dan Allah tebarkan di bumi. Dan dari satu rahmat tersebut, yaitu seekor kuda
menahan kakinya untuk tidak menginjak anaknya karena dia punya rasa rahmat terhadap apa? Terhadap anaknya. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Fanzur ila athari rahmatillahi, kaifa yuhyillahu al-ardha ba'da mautiha." Ya. Lihatlah bagaimana asar dampak dari rahmat Allah. Ya. Rahmat ini, rahmat makhluk ini rahmat yang makhluk. Ya. Merupakan dampak dari sifat rahmat Allah. Dalam surat Ar-Rum, "Fanzur ila athari rahmatillah." Lihatlah kepada dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 50. Tayyib. Rahmat sifat rahmat menurut kelompok-kelompok. Baik, kita akan bagi yang pertama menurut ahlu sunnah. Ahlu sunnah kemudian yang kedua menurut Jahmiyah, menurut Mu'tazilah, menurut Asy'ariyah. Adapun menurut ahlu sunnah wal jamaah, maka sifat rahmat adalah sifat yang hakiki. Sifat rahmat adalah sifat yang hakiki. Seperti kaidah kita tidak tahu bagaimananya. Pokoknya kita paham sifat rahmat itu kita apa? Paham. Tapi bagaimananya enggak usah tanya. Bagaimana dalam zat Allah itu bukan urusan apa? Bukan urusan kita. Paham? Ya. Baik. Dalilnya banyak, ya. Dalilnya rahmat datang dalam beberapa bentuk. Di antaranya dalam bentuk isim fa'il. Firman Allah Subhanahu wa taala, Arhamur Rahimin. Isim fa'il maksudnya rahim. Rahim itu isim fa'il. Dalam mubalaghah, sighah mubalaghah. Dalam bentuk mubalaghah, ya. Hiperbola seperti Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kali ini Rahim, ya. Kemudian antaranya, ya, Dzu rahmatin wasi'ah dalam Al-Quran dalam bentuk masdar, ya. Coba saya cek. Apa wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, wa rabbuka ghafuru dzur rahmah. Seperti firman Allah, dzur rahmah, sang pemilik rahmat.
Antum kalau punya waktu belajar bahasa Arab ya, biar antum ngerti ya. Kemudian juga athar rahmat Allah. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyillahu al-ardha ba'da mautiha. Kemudian digandengkan dengan rahmatnya makhluk. Oh belum, dengan dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk fi'il, bentuk kata kerja. Kalau tadi kata benda, kata kerja seperti iyasya yarhamkum, iyasya yarhamkum. Kalau Allah berkehendak, Allah menyayangi kalian. Kemudian digandengkan dengan rahmatnya manusia. Seperti firman Allah, wa huwa arhamur rahimin, wa huwa arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin. Coba, saya tanya sama antum. Kalau saya bilang dalam doa saya, wa anta arhamur rahimin, sungguhnya engkau adalah yang paling penyayang di antara seluruh para penyayang. Itu maknanya demikian. Wa anta arhamur rahimin artinya engkau maha penyayang di antara seluruh para penyayang. Ya, penyayang ini berarti Allah gandengkan dengan sayangnya manusia. Berarti kita paham sayangnya Allah itu maknanya sama dengan sayang manusia. Cuma tingkatnya, levelnya berbeda. Adapun kalau kita takwil rahmat Allah beda dengan rahmatnya manusia, maka enggak mungkin digandengkan. Coba kita artikan dengan iradah misalnya. Dan engkau adalah sebaik-baik iradah di antara orang para penyayang. Enggak nyambung. Antum paham tidak maksud saya? Ya. Kalau saya bilang engkau adalah zat yang terkuat di antara orang-orang kuat, berarti kita paham makna kuat tersebut. Paham, tapi kalau kita bilang engkau adalah zat penyayang di antara orang terkuat, ya enggak nyambung. Paham? Jadi ini digandengkannya rahmat Allah dengan rahmat manusia menunjukkan memang itu maknanya rahmat. Kita paham makna rahmat itu kasih sayang. Enggak usah ditakwil-takwil lagi. Ini itu seorang sudah paham. Arhamur rahimin, engkau yang paling maha penyayang di antara para penyayang. Sayangnya Allah sama dengan sayang manusia dari sisi makna, levelnya berbeda. Sama kuatnya Allah sama dengan kuat manusia, kita paham atau tidak? Paham, tapi levelnya berbeda seperti itu. Susah sekali takwil-takwil. Gini semua sudah banyak mau ditakwil lagi. Kemudian juga sabda Nabi SAW ini diantaranya, Lallahu arham, hadis Nabi. Lallahu arhamu bi ibadihi. Dan seterusnya. Min hadhihi bi waladiha. Kata Nabi SAW ketika para sahabat sedang berkumpul, sedang bersama Nabi, tiba-tiba Nabi melihat seorang wanita sedang kehilangan anaknya. Kemudian dia cari sana sini, kemudian dia dapati anaknya, kemudian dia peluk anaknya, dia susui anaknya dengan penuh tangisan. Dan itu adalah kasih sayang yang paling tertinggi di alam semesta, kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Lebih daripada kasih sayang bapak terhadap anak, lebih daripada kasih sayang anak terhadap bapak, anak terhadap ibu. Kasih sayang terbesar di dunia ini adalah kasih sayang seorang ibu terhadap siapa? Anak. Terlebih lagi anaknya baru hilang. Anaknya baru hilang, dia cari enggak dapat-dapat. Begitu dia dapat, inilah kasih sayang ibu yang terbaik di antara seluruh ibu-ibu yang ada. Kenapa? Dia baru kehilangan anaknya, cari sana sini menangis. Begitu dia dapat, dia dekap anaknya, saat itu kasih sayangnya sedang tinggi-tingginya levelnya. Itu tidak? Biasanya dia sayang sama anaknya, tapi anaknya baru hilang kemudian dia dapat, luar biasa level kasih sayangnya tersebut. Maka Nabi melihat pemandangan tersebut, Nabi berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Atarawna anna hadhihi taridatan wa dala fi nar." Apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Anaknya. Yang Allah bandingkan rahmat atau bukan? Sama-sama rahmat. Kalau rahmatnya Allah maknanya beda, nggak mungkin dibandingkan dengan rahmat manusia. Faham tidak? Justru Nabi bandingkan supaya ente paham rahmat yaitu hakikatnya, bukan ditakwil-takwil. Bukan Allah mengatakan, sungguhnya Allah berkehendak kebaikan lebih rahmat, nggak nyambung. Allah sedang bicara rahmat, sahabat sedang melihat rahmat ibu terhadap anaknya, kata Nabi, Allah lebih rahmat. Ya berarti rahmat yang dimaksud sama, cuma levelnya berbeda. Susah, gampang sekali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, coba kita lihat Jahmiyah gimana. Coba lihat Mu'tazilah, coba Asy'ariyah. Menurut Jahmiyah, ya, semua rahmat
adalah makhluk. Allah enggak punya sifat rahmat karena mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya sifat. Semua rahmat bicara itu semuanya sifat rahmatnya. Jadi kalau bilang Ar-Rahman maksudnya sama dengan Al-Marhum. Yang mencintai maksudnya maksud Allah yang dicintai. Allah berbicara tentang sedang yang dicintai. Allah tidak merahmati, yang dirahmati maksudnya. Semua yang dibahas sifat semua ditakwil kepada maf'ul, kepada objek. Allah sendiri tidak memiliki sifat apa? Rahmat. Jadi semua rahmat ditakwilkan kepada maknanya objek itu makhluk. Mumet atau tidak? Mumet ya. Mu'tazilah ya. Kata mereka rahmat Allah hanyalah majaz. Maksudnya adalah in'am, al-in'am, yaitu memberi kenikmatan, memberi karunia. Kalau begitu, Ar-Rahman sama dengan Al-Mun'im. Al-Mun'im yaitu zat pemberi kenikmatan, yaitu zat pemberi anugerah. Tidak ada namanya sifat rahmat. Itu namanya majaz. Datang rahmat maksudnya in'am. Datang Rahman maksudnya Al-Mun'im. Mereka menggunakan apa? Majaz. Kata mereka ini semuanya majaz. Asy'ariyah ditakwil. Asy'ariyah pakai apa? Kalau Mu'tazilah pakai majaz, Asy'ariyah pakai apa? Takwil. Apa itu rahmat? Maksudnya iradatul in'am. Rahmat sama dengan iradatul in'am. Jadi mereka membawakan kepada makna apa? Iradah. Paham? Karena yang mereka di otak mereka sifat cuma 7. Cuma apa? Hayat, sama, hidup, mendengar, melihat, berbicara, kehendak, iradah, ilmu, sama kudrah. Itu aja. Selain itu enggak ada. Ini kita enggak terima sifat ini. Mau takwil ke mana? Takwil ke kudrah enggak nyambung. Takwil ke ilmu enggak nyambung. Yang paling cocok takwil kepada iradah, berkehendak untuk memberi anugerah. Rahmat maksudnya berkehendak memberi anugerah. Memberi anugerah. Ini semua batil. Kita tahu iradah tidak sama dengan rahmat. Iradah tidak sama dengan mahabbah. Ya. Iradah tidak sama dengan rahmat. Iradah tidak sama dengan mahabbah. Taib. Kita bicara tentang majaz. Apa itu majaz ya? Bantahan. Majaz ya. Majaz sebenarnya ada dua ya. Itu pada sifat-sifat Allah dan yang gaib, hal-hal gaib. Yang kedua pada selain itu. Ya. Kalau pada selain yang gaib, perkaranya lebih ringan. Ini masalah khilaf tentang masalah apakah disebut majaz, apa disebut dengan uslub berbahasa. Tapi masalahnya tatkala majaz digunakan pada sifat-sifat Allah dan hal yang gaib. Kenapa ente butuh majaz? Kenapa? Karena otak mereka tidak bisa menerima sifat-sifat yang gaib ini. Sehingga Mu'tazilah mengatakan timbangan, oh itu majaz. Ya. Haud, ada apa namanya, telaga, oh itu majaz. Susah, ditolak semua. Jangan ini cuma majaz. Ente kenapa tolak? Tidak masuk akal saya. Tidak masuk akal ente bahlul, yang lain masuk akal, apa susahnya? Tidak masuk akal ente mengatakan majaz. Ya. Enggak benar. Jadi landasan mereka hanya karena tidak masuk akal mereka, sehingga mereka mengatakan majaz. Mudah sekali mereka tolak, oh itu majaz. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya sekedar apa? Majaz ya. Majaz kalau kita bicara selain pada sifat-sifat Allah dan hal gaib enggak ada masalah ya. Karena mungkin kita bisa pikirkan, mungkin bisa kita renungkan, sangat zahir ya. Tapi kalau masalah sifat-sifat Allah dan hal gaib, apa yang buat Anda mengatakan ini majaz? Karena menurut dia tidak masuk akal. Sebenarnya majaz itu apa sih? Majaz dalam bahasa Arab itu maksudnya naqlu al-kalimah min wad'ihi al-awwal ila wad'ihi tsani. Maksudnya
memindahkan suatu kata dari penempatan yang pertama kepada penempatan yang kedua. Contohnya begini. Kata singa pada asalnya adalah untuk hewan yang berambut panjang dan berjenggot panjang yang sangar. Itu namanya apa? Singa, hewan buas ya. Kemudian kita bilang, ih manusia ini singa. Manusia apa? Singa. Berarti kalau kita bilang singa pada manusia maksudnya apa? Majas. Maksudnya serem itu maksudnya. Itu namanya majas. Kalau itu dalam bahasa bukan masalah gaib, mungkin enggak ada masalah. Tetapi ini pun dikritiki oleh para ulama. Dari mana kamu tahu bahwasanya kata singa itu asalnya buat hewan? Dari mana? Apakah pernah ada konferensi para ahli bahasa mengatakan, "Hei manusia sekalian, ini peletakan pertama. Kalau ada gunakan singa pada manusia itu peletakan kedua." Maka bilangnya apa? Majas. Faham? Itu tidak pernah terjadi. Bisa jadi sejak awal orang Arab sudah paham. Singa kalau kepada hewan maksudnya begini, kalau kepada manusia maksudnya orang seram misalnya. Tidak dikatakan majas ya, maksudnya begitu. Ini istilah ya, istilah. Ada yang mengatakan majas, yang mengatakan metode bahasa Arab ya. Tapi intinya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengkritiki karena perkataan majas adalah perubahan dari peletakan pertama ke peletakan kedua, sementara tidak pernah ada ulama yang bersepakat untuk menentukan ini peletakan pertama, ini peletakan kedua, itu tidak pernah ada. Bisa jadi sejak awal sudah langsung 5 peletakan. Sejak awal bisa jadi 7 peletakan. Mungkin antum tidak paham ya, sudah lewati aja. Intinya ini sesat, paham ya? Adapun takwil, kenapa mereka mentakwil? Apa dalilnya takwil? Dalil takwil. Takwil itu boleh kalau memang ada dalilnya, ada korinahnya. Tapi kalau enggak ada dalilnya, ada korinahnya enggak ada, maka kita tolak. Apa sebab antum mentakwil? Katanya karena dalilnya karena tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita bilang rahmat berarti rahmat Allah sama dengan makhluk. Rahmat itu berarti kelembekan hati dan lain-lain. Kita bilang itu rahmatnya manusia. Bantahannya sama tadi seperti mahabbah. Terus ente takwil apa? Takwilnya iradatul in'am. Sama iradah juga kecondongan apa? Hati, selesai. Tolak sekalian iradah. Subhanallah. Coba kalau semua ditakwil. Terlalu banyak ayat mau ditakwil, terlalu banyak sifat mau ditakwil. Kita bilang, apakah Allah tidak mampu menggunakan kata yang sesungguhnya? Kenapa harus banyak mau ditakwil? Mahabbah ditakwil, ini ditakwil. Kenapa Allah tidak langsung pasang iradah selesai? Kenapa bikin bingung umatnya? Kenapa bikin bingung hamba-hambanya? Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah membantah untuk orang yang suka mentakwil. Pertama, bukankah Nabi SAW ya lebih fasih bahasa Arab daripada kalian? Iya. Jawabannya tentu. Ya. Bukankah Nabi SAW pandai menyampaikan daripada kalian? Tentunya iya. Bukankah Nabi lebih semangat umatnya dapat hidayah daripada kalian? Iya. Nabi unggul daripada kita. Nabi lebih pandai bahasa Arab. Nabi lebih pandai menyampaikan. Dan ketiga, Nabi lebih semangat agar kita dapat hidayah. Kenapa Nabi pakai teka-teki semuanya? Ya bu, maksudnya iradah ya, harus ditakwil ya. Ini maksudnya ini. Angkat tangan, oh bukan itu maksudnya. Semuanya ditakwil. Berarti Nabi tidak pandai menyampaikan kalau begitu. Lebih baik orang tidak usah pakai Al-Quran, tidak usah pakai hadis. Kalau semua harus ditakwil. Paham? Itu bantahan gampang dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Nabi adalah orang yang paling pandai bahasa Arab. Dia mampu membedakan antara mahabbah dengan iradah. Nabi mampu membedakan antara rahmat dengan apa? Iradah. Nabi mampu atau tidak? Mampu, kita aja mampu, apalagi Nabi SAW. Apakah Nabi tidak pandai untuk mengungkapkan? Dia pandai daripada kita. Kenapa tidak dia ungkapkan? Apakah Nabi ingin buat teka-teki kepada umatnya? Ya, astagfirullah. Nabi ingin yang jelas kepada umatnya. Bukan bikin teka-teki sama umatnya, suruh tebak-tebakan. Ini apa? Majas apa takwil? Enggak. Jadi yang benar, rahmat Allah adalah sifat Allah yang hakiki. Baik, kalau sudah hapus. Azan.
Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bahas bagaimana meraih rahmat Allah ya. Bagaimana dikasihi Allah. Ada dua cara. Yang pertama dengan taat dan menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, ya, wa atiullaha war rasul, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wattaqu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Kemudian di antaranya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Perhatikan di sini, kalau mau dapat rahmat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Bertakwalah, kemudian kalian akan dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, metode pertama untuk dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, taat kepada Allah. Sejauh mana seorang taat kepada Allah, sejauh itu dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan merahmati makhluk Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Coba ya, ini kita sekarang hadis, kita pakai terjemahan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nanti kita pakai terjemahan Asy'ariyah. Ar-rahimuna yarhamuhumullah, yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mencintai, yang mengasihi, dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kalau terjemahan kita, orang-orang yang mengasihi dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihilah semua yang di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi terjemahannya, orang-orang pengasih dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihilah, rahmatilah orang di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Coba kalau orang Asy'ariyah terjemahin. Orang-orang yang mengasihi akan diinginkan kebaikan oleh Zat yang repot coba. Karena Ar-Rahman maksudnya iradatul nikmah atau iradatul in'am. Susah. Orang-orang yang mengasihi akan dikehendaki kebaikan oleh Zat yang menghendaki kebaikan kepada mereka. Kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang tidak di atas tidak di bawah akan menghendaki kebaikan bagi kalian. Repot atau tidak? Repot. Susah-susah sekali takwil. Udah Ahlus Sunnah gampang sekali, mudah apa susahnya? Bayangkan mereka bilang rahmatnya seperti rahmat manusia. Enggak, kuatnya manusia beda dengan kuatnya Allah. Ilmunya manusia beda ilmunya Allah, sama. Rahmatnya manusia beda dengan rahmatnya siapa? Allah. Tapi kita paham rahmat itu apa? Enggak usah ditakwil kanan kiri. Sama iradah juga beda. Iradahnya manusia beda dengan iradahnya apa? Allah. Contoh lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyah in rahimtaha rahimakallah. Dan kambing kalau waktu kau sembelih, kau sayang sama dia, ada kasih sayangmu, kau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ingin dirahmati oleh Allah, al-jaza' min jinsil amal, kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini bukan hadis ya. Sebagian orang ngawur bilang ini hadis Nabi. Ini kaidah ya. Sudah ditegur enggak mau rubah-rubah ya. Taib. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Jadi ingin dirahmati Allah, ikutilah dua cara ini, niscaya kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akidah Ahlussunnah mudah dipahami, tidak usah repot, tidak usah majas, tidak usah takwil. Takwil nanti takwil dengan apapun bingung ya.
Sudah kita zahir, alhamdulillah kita pahami, tidak ada yang aneh, tidak ada yang susah. Baik, demikian saja, insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan sifat ar-ridha insyaallah taala. Pertanyaan. Ketika solat Jumat dan azan sedang dikumandangkan, mana yang didahulukan, menjawab azan atau solat tahiyatul masjid? Jawabannya, untuk khusus azan Jumat, maka jika seorang masuk masjid sedang dikumandangkan azan, maka dia langsung tahiyatul masjid. Tidak perlu menunggu azan selesai. Kenapa masalahnya? Karena kalau azan selesai, khatib langsung berkhutbah. Dan dia wajib mendengarkan apa? Khutbah. Sementara menjawab azan hukumnya sunnah. Paham? Saya ulangi. Menjawab azan hukumnya sunnah, mendengarkan khatib hukumnya apa? Wajib. Allah berfirman, "Fas'au ila dzikrillah." Segeralah kalian menuju zikrullah, di antara tafsirannya adalah mendengarkan khutbah. Dan kita tahu kewajiban diutamakan daripada yang sunnah. Oleh karenanya jika azan dikumandangkan pas khutbah Jumat kita baru datang, kita tahiyatul masjid meskipun tidak menjawab azan. Daripada kita tunggu azan selesai, kita jawab, akhirnya khatib khutbah kita sibuk untuk salat. Adapun kalau solat-solat yang lain tidak ada masalah, ya, karena setelah itu tidak ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apakah hukum melazimkan doa sebelum salam? Tidak ada masalah. Nabi SAW menyuruh untuk berdoa, untuk memilih doa yang dia kehendaki sebelum salam. Seorang ingin terus-terusan tidak ada masalah, selama dia tidak meyakini itu wajib misalnya. Ya. Sama seorang melazimi solat sunnah, solat tahiyatul masjid, melazimi solat qiyamul lail, enggak ada masalah tiap hari. Memang ada masalah? Enggak ada, yang penting dia tidak meyakini itu wajib. Apakah boleh memberi nama dengan Ar-Rahman atau Rahmat? Kalau Ar-Rahman tidak boleh namanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahim boleh. Karena Nabi disifati juga dengan Rahim, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rahmat kepada umatnya. Adapun Ar-Rahman maknanya adalah memiliki rahmat yang sangat luas, maka tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita panggil orang Ar-Rahman. Ya, orang Indonesia repot disingkat-singkatnya. Abdurrahman dipanggil Man. Rahman. Saya ketemu orang, dia security, dipanggil Rahman. Saya panggil, nama antum siapa? Ada Abdulnya enggak? Ada. Ya sudah, saya panggil dia Abdul Rahman. Indah Abdul Rahman. Dipanggil cuma Rahman. Dipanggil Dur. Subhanallah. Abdul Rahman. Dan menakjubkan, saya sering sampaikan, menakjubkan di Arab Saudi, mereka kalau manggil tidak pernah disingkat, kecuali ada kebutuhan tertentu dalam rangka untuk bercanda dan yang lainnya. Tapi asalnya kalau mereka sesama mereka panggil dia lengkap. Ada orang namanya Abdurrahman, ya Abdurrahman, enggak ada Man, Dur, enggak ada. Ya. Kalau namanya sulit, Abdul Muhsin, mereka panggil dia Abdul Muhsin, enggak pernah mereka singkat Muhsin atau Cin, enggak pernah. Dan mereka ada nama agak berat, Abdul Muhaimin, subhanallah. Saya dengar dia panggil, ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka namanya cuma satu-satu, tapi mereka panggilnya lengkap. Indonesia namanya 3, 4, ya. Teman saya, teman SMP namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilnya 4 nama, panggilnya Pan, subhanallah. Sudah namanya 4 panjang, panggilnya singkat. Terus buat apa dikasih nama panjang-panjang ya? Jadi pasang nama panjang-panjang, manggilnya pelit. Tapi orang Indonesia gitu, karena memang saling sayang, maka mereka punya tradisi seperti itu, disingkat-singkat. Tapi kalau jangan sampai kita panggil orang dengan Rahman, tidak boleh. Ya, kita boleh singkat Dur, oke lah, tidak ada masalah. Ya, Dur. Atau Man, tapi kalau panggil Rahman ya tidak boleh, itu nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama orang Arab juga terkadang menyingkat untuk anak-anak seperti Abdurrahman, mereka panggil Duhman, ada singkatan itu untuk manggil waktu masih kecil, ya. Tapi tidak dipanggil Rahman. Sama Abdul Khaliq. Saya ketemu supir namanya Khaliq, masya-Allah. Khaliq, pencipta, nyupir. Khaliq, masya-Allah. Jangan dipanggil Khaliq, panggil Abdul Khaliq, ya. Kalau Rahim boleh, Rahim buat manusia. Rahim tidak apa-apa, ya. Karena itu boleh untuk manusia, boleh juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rahman, Al-Khaliq itu hanya khusus buat Allah Subhanahu
wa taala. Ustaz, doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bolehkah kita baca tatkala sujud? Boleh, enggak ada masalah. Itu doa dianjurkan dibaca tatkala 10 hari terakhir terutama Lailatul Qadar, tapi kita baca kapan saja boleh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, saya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, akan tapi saya takut tidak bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Akhirnya saya tidak jadi menghafal Al-Quran. Apakah ini termasuk talbil iblis? Iya, ya. Antum hafal aja, antum niatkan, antum berniat di hadapan Allah, saya ingin mengamalkan. Nanti adapun antum bisa mengamal atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting antum niatkan, kalau antum mau alim, mau pintar, ya harus berusaha hafal Al-Quran. Paling tidak, mayoritas Al-Quran antum sudah hafal. Ayat-ayat untuk berdalil antum hafal. Karena untuk berdakwah misalnya, dan beruntut ilmu kalau bisa hafal Quran sebelumnya itu yang terbaik. Berapa tahun yang lalu anak pernah bersumpah kepada beberapa orang yang anak kenal baik karena anak kehilangan barang berharga. Anak coba tanyakan kejujuran di antara mereka, qadarullah tidak ada yang mengakuinya. Walaupun sudah anak katakan japri saja, anak kalau ada yang merasa mengambil. Akhirnya anak kesal, anak bersumpah. Maksudnya untuk menakut-nakuti. Barang siapa yang mengambil barang anak, hidupnya tidak bahagia dan tidak berkah. Selang beberapa tahun kemudian terlihat sumpah anak mengenai salah seorang tersebut. Tapi anak tidak mau suudzon. Apakah ini sebab dari sumpah anak? Tapi anak kasihan juga melihatnya. Bagaimana cara membatalkan sumpah itu? Bisakah dengan kafarat memberi makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari? Allah alam ya, saya enggak tahu. Jangan kita sering doakan keburukan bagi orang ya. Enggak usahlah. Mending kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dapat apa? Petunjuk ya. Sebisa mungkin, kecuali orangnya benar-benar zalim, ya itu lain lagi ceritanya. Ustaz, saya ingin merutinkan baca Al-Quran tiap hari, namun ada kalanya saya tidak memiliki wudu. Bolehkah baca Quran dengan melihat mushaf tanpa wudu? Ya boleh. Baca Al-Quran boleh tanpa berwudu. Ya. Adapun yang khilaf misalnya orang junub, maka itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian bolehkan, sebagian tidak boleh. Demikian juga wanita haid, apakah boleh baca Quran? Sebagian ulama bolehkan, sebagian ulama tidak bolehkan. Saya lebih condong boleh, enggak ada masalah bagi wanita haid. Tetapi yang khilaf di kalangan para ulama menyentuh Al-Quran, itu khilaf di kalangan para ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan orang yang tidak bersuci tidak boleh menyentuh apa? Al-Quran. Tapi kalau kita baca dari HP tidak mengambil hukum Al-Quran. Jadi tidak mengapa dalam kondisi tidak berwudu kita baca Al-Quran lewat HP. Tapi demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.